Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, kali ini kita akan belajar sosiologi. Topik yang kita bahas adalah tentang kelompok sosial. Ada 4 pembahasan. Yang pertama tentang definisi dari kelompok sosial, syarat terbentuknya kelompok sosial, sebab pembentukan, dan yang terakhir adalah ciri-ciri dari kelompok sosial. Yang pertama, kita akan masuk ke definisi atau pengertian dari kelompok sosial. Kelompok sosial sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu kelompok dan sosial. Jadi kalau ditanya apakah sama antara kelompok dan kelompok sosial, jawabannya jelas berbeda. Kelompok itu hanya sekumpulan orang atau individu, dan jumlahnya lebih dari 1. Sedangkan sosial berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat, yaitu berinteraksi, berhubungan, ada ikatan kebersamaan, dan dengan pola-pola kehidupannya. Jadi antara kelompok sosial dan kelompok jelas berbeda ya. Lalu apa itu definisi dari kelompok sosial? Ada beberapa ahli yang menyatakan tentang definisi dari kelompok sosial. Yang pertama, menurut Surjono Sukanto. Apa itu kelompok sosial? Yaitu himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Jadi maksudnya di sini ada saling keterkaitan atau interaksi atau hubungan di antara mereka dan saling mempengaruhi di antara satu dan yang lainnya. Dan yang kedua, menurut Joseph dan Roland, apa itu kelompok sosial? Kelompok sosial sebagai kelompok yang terdiri atas 2 atau lebih manusia dan di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggota atau orang lain secara keseluruhan. Jadi apapun yang dilakukan dari kelompok itu bisa dipahami dan saling berinteraksi atau berhubungan. Dan yang jelas jumlahnya lebih dari 1. Jadi minimal ada 2 orang ya. Dan yang ketiga, menurut Mayor Pola. Jadi kelompok sosial diartikan sebagai sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. Artinya di dalam kelompok sosial itu terdapat sebuah struktur yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan bersama. Nah, dari sekian atau 3 orang ahli ini yang menyatakan tentang definisi kelompok sosial, mari kita buat sebuah pengertian atau definisi sederhana dari kelompok sosial itu sendiri. Jadi dari beberapa ahli itu kita bisa definisikan bahwa kelompok sosial itu merupakan sekumpulan individu atau sekumpulan orang yang saling berinteraksi. Selain berinteraksi, mereka juga memiliki hubungan dan menyadari peranannya di dalam sebuah anggota kelompok. Jadi itulah definisi secara sederhana apa itu dari kelompok sosial. Yang kedua, yaitu syarat terbentuknya dari kelompok sosial. Apa syarat terbentuk dari kelompok sosial? Ada 3. Yang pertama, terdapat pola interaksi. Jadi adanya saling keterkaitan, adanya saling hubungan, adanya komunikasi di situ antara satu orang dengan orang yang lain. Yang kedua, adanya kesadaran diri menjadi bagian anggota kelompok. Jadi misalkan kalian adalah siswa dari kelas 11 IPS. Jadi kalian menyadari bahwa saya adalah bagian dari kelas 11 IPS. Dan kemudian yang ketiga, kesadaran diri bahwa orang lain sebagai anggota kelompok. Jadi kalian juga mengakui bahwa saya anggota kelompok, orang lain juga mengakui bahwa kalian adalah bagian dari kelompok tersebut. Begitu juga dengan kalian mengakui orang lain yang ada dalam kelas tersebut adalah bagian dari kelompok kalian. Jadi seperti itu ya. Jadi ada 3. Adanya pola interaksi atau saling berhubungan di antara anggotanya, sadar mereka bahwa adalah bagian dari anggota kelompok tersebut, dan yang ketiga, menyadari atau kesadaran diri bahwa orang lain sebagai anggota kelompoknya juga di situ. Oke, bisa dipahami ya. Yang ketiga, kita akan belajar tentang sebab pembentukan. Jadi sebab pembentukan ini ada 4. Yang pertama, karena faktor keturunan. Jadi faktor keturunan juga memegang peranan penting dalam terbentuknya sebuah kelompok sosial atau bisa menjadi penyebab terbentuk dari sebuah kelompok sosial. Yang kedua, religius.
kesamaan atau kesatuan, kepercayaan atau religi, itu akan menjadikan terbentuknya sebuah kelompok tertentu. Wilayah atau teritorial juga sama seperti itu. Dan yang terakhir adalah kepentingan yang sama. Dan kebanyakan di masyarakat adalah karena kepentingan yang sama. Kalian sekolah, sama-sama ingin menuntut ilmu, mencari ilmu, berarti terbentuk sebuah kelompok sosial karena kepentingan untuk mencari atau menuntut ilmu. Di tempat tinggal, karena kesamaan wilayah atau kesatuan wilayah teritorial, kesamaan tempat, maka di situ kalian akan merasa bahwa saya adalah bagian dari kelompok yang ada di tempat yang kalian tempati itu. Jadi seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, yang terakhir kita akan belajar tentang ciri-ciri dari kelompok sosial. Ada beberapa ciri yang bisa kita pelajari di sini. Pertama, kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata, dapat dikenal dan dapat dibedakan dengan kelompok sosial yang lainnya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar penyebab, itu bisa difahami bahwa kelompok sosial yang satu dengan kelompok sosial yang lain itu memiliki perbedaan atau memiliki karakteristik tertentu, punya ciri-ciri tertentu, sehingga dia bisa terlihat atau nampak berbeda dengan kelompok sosial yang lain. Contoh, kalian kelas 11 IPS pasti akan tidak sama atau berbeda dengan kelompok kelas 10 IPS, atau tidak akan sama dengan kelas 11 tapi yang jurusan IPA. Kenapa? Karena kalian mempunyai karakteristik yang dapat dibedakan dengan kelompok-kelompok yang lain. Gitu ya. Ciri selanjutnya yaitu tiap anggota kelompok memiliki kepentingan yang sama. Tadi sudah dibahas, jadi kepentingan sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Artinya tujuan hidupnya itu sama, kepentingannya sama, sehingga satu visi dan satu misi di situ. Dan yang ketiga, memiliki struktur sosial yang terdiri atas individu yang saling terkait satu sama lain berdasarkan status dan peranannya. Maksudnya apa? Contoh, kalian adalah kelas 11 IPS. Di situ pasti akan terdapat struktur kan? Ada ketua kelas, di atas ketua kelas ada wali kelas, kemudian ada wakil ketua kelas, ada sekretaris, bendahara, dan yang di bawahnya lagi ada anggota. Semuanya memainkan peranannya masing-masing berdasarkan struktur yang sudah dibuat itu, berdasarkan statusnya. Jadi seperti itu ya. Lebih luas lagi kepada sekolah. Di sebuah sekolah ada kepala sekolah, ada wakil kepala, dan staf-stafnya, termasuk di bawahnya adalah anggota, yaitu kalian, siswa. Jadi semuanya memainkan peranannya sesuai dengan status yang ada di dalam kelompok sosial itu. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya, ciri dari kelompok sosial adalah anggota kelompok memiliki peran-peran yang berbeda. Tadi sudah dibahas, setelah memiliki struktur, pasti memiliki peran. Kalian sebagai siswa dalam sebuah sekolah, maka peran kalian adalah sebagai siswa. Tidak mungkin kalian akan berperan sebagai guru, tidak mungkin kalian akan berperan sebagai kepala sekolah. Kalian ada di masyarakat, peranannya pun akan sama seperti itu. Dalam kelas, ketua kelas melakukan perannya sebagai ketua kelas. Anggota kelas memainkan perannya sebagai anggota kelas, dan kalian sudah diakui dari kelompok kelas itu. Terakhir, memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran anggotanya. Jadi, dalam sebuah kelompok itu pasti akan ada aturan. Tidak mungkin tidak ada aturannya. Kalau tidak ada aturan, maka tidak akan terbentuk sebuah kelompok. Aturan-aturan itu yang mengikat anggota-anggotanya, yang mengatur peran anggotanya. Tidak bisa seenaknya aja. Contoh, kalian dalam sebuah sekolah, itu ada aturannya. Kalian harus memakai baju yang bagaimana, sepatu yang bagaimana, kemudian penampilannya harus bagaimana, perilakunya harus bagaimana, terhadap guru juga harus bagaimana. Itu semua diatur dalam sebuah norma atau dalam sebuah aturan yang jelas. Dan setiap anggotanya wajib hukumnya untuk mengikuti aturan tersebut. Dimanapun itu. Kalau kalian ada di masyarakat, juga ada norma-norma yang harus diikuti. Jadi seperti itu. Maka ketika kalian sudah
memiliki ciri-ciri dari kelompok sosial itu tadi, maka kalian sudah dianggap sebagai anggota kelompok sosial itu. Walaupun memang terkadang tidak secara tertulis, tapi secara tidak tertulis pun kalian bisa mengetahui bahwa kalian adalah sebuah anggota kelompok tersebut. Oke, bisa dipahami ya anak-anak? Baik, kita sudah belajar tadi tentang definisi kelompok sosial, syarat terbentuknya, kemudian sebab atau penyebab terbentuk dari kelompok sosial itu. Dan yang terakhir juga kita sudah membahas tentang ciri-ciri dari kelompok sosial. Oke, semoga materi ini bisa memberikan informasi yang jelas. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dibahas di kelas atau dibahas di grup ya. Oke, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum.